kadang saya agak cengar karena di grup-grup keluarga kan banyak ayam suntik hormon, Oh iya benar. ayam broiler, bahkan dokter umum sendiri biasanya bahkan mereka ngomong bahwa beberapa ayam, bagian tubuh ayam tidak sehat karena sering disuntik. Suntikin. Ya disuntik kan suntik vaksin, dan itu Ya. di ayam breeding, pembibitan, bukan di ayam yang kita konsumsi. Iya. Memang telur di Prancis, di Iya UK bener itu Mas. banyak aneh-aneh. Aku kemarin aku dikasih tahu temanku ya di Eropa ya. Jadi telur itu ternyata warna-warni. Betul, bisa Warna-warni. Hijau apa yang dimakan ayam bisa dikeluarkan langsung ke telur. Dan itu mahal Mas daripada sing Betul. ada sing warna ungu, terus ada misalkan kayak satu pak ini, tapi itu warnanya macam-macam, Ya, tidak betul. satu warna. Dan itu mual, satu butirnya itu kena 8.000 Nah, rupiah apa sampai 8.000 sampai 10.000 rupiah. itu kalau broiler kayak gitu. Tapi kalau ayam layer di awal modalnya terlihat besar, Terlihat besar. tapi penghasilannya ajek. Jadi setiap hari cuma berapa. Iya, Tapi iya, setiap hari kan ayam bertelur. Telur. Jadi ya nggak banyak tapi ajek. Jadi kayak deposito misalkan Oh, cuma berapa persen. berkesinambungan lah. Kayak nabung. Terus. Untungnya nggak langsung gede. Nggak langsung gede untungnya. Jadi untuk yang orang lebih sabar itu mungkin cocoknya ke ayam petelur. Sampai ini dua-dua nih Mas. Iya. Rodok kapitalis sampai kabeh disikati. Enggak ya. Halo, terima kasih Piki Mas Yat. Ya apa kabar Mas Yat? Alhamdulillah sehat. Iki guys, menporanya Dokter Hewan di Surabaya. Jadi misalkan kalian kemarin nonton apa namanya podcastnya kita, kemarin aku spill Mas ngomong kita tuh sepak bola, basket, terus Episode pertama ya. Episode pertama. Nah, beliau ini adalah penggagasnya Chris. Ya pokoknya ini Mas, saya sibuk apa Mas? Ya alhamdulillah kesibukan masih sebagai dokter hewan karyawan swasta, terus punya beberapa bisnis sampingan, antar jemput anak sekolah, cangkruk-cangkruk. Yang sing swasta itu apa Mas? Jadi kalau sebagai profesional sebenarnya aku kerja di Anpario. Anpario itu perusahaan dari UK. Di Indonesia dia provide aditif buat di pakan ternak, dicampur pakan ternak, with additive company, dan di Indonesia ada 3 orang. Jadi 2 saya sama bos, sama 1 admin dan RO di Jakarta. Cuman karena kita 100% PMH PT-nya, jadi kita kerjasama distributor. PMA apa? Penanaman modal asing. 100%. Jadi kalau aturan kementerian kan, kalau suatu perusahaan dari luar, di mana modalnya 100% dimiliki oleh luar, nggak bisa langsung ke end user, harus ke distributor lokal. Dan Anpario nggak mau ada 33% yang dimiliki sahamnya oleh orang lokal. Jadi full 100% orang asing. Jadi ya kita kerjasama sama distributor di Indonesia. Tapi timnya 3 orang. 3 orang mengcover satu Indonesia. Jadi sistemnya lebih kayak importir sebenarnya. Cuman kalau untuk ke end user kita tetap handle di pabriknya langsung, pabrik pakan. Jadi customerku kan kebanyakan pabrik pakan sebenarnya. Dan di sana kita di-link sama owner, sama nutrisionis, jadi ngobrolnya ya sama mereka. Untuk pengambilan keputusan akan dipakai atau tidak dipakai mereka, kemudian baru aku arahkan ke distributor buat distributor yang closing nanti di harga kan mereka yang ambil produknya di distributor. Iya. Tadi sampean kayak product knowledge-nya lah. Ya. Lebih ke tim technical-nya sebenarnya, technical and sedikit sales lah di situ. Itu apa Mas? Ayam apa sapi? Semua, all spesies, ikan, ayam, sapi, dairy, sapi potong kita produknya cover. Karena Anpario ini basicnya lebih ke natural ya. Jadi alternatif antibiotik gitulah. Jadi alternatif antibiotik, dan karena sekarang kan di peternakan Indonesia udah sama sekali nggak boleh ada AGP, ya, antibiotik growth hormone.
Jadi produk-produk seperti ini yang sejak tahun 2015 ke sini semakin ramai. Jadi ini nih Mas ya, ada keuntungannya lah. Iya. Jadi pemerintah wis gak boleh ada EGP, produknya sampean bisa naik karena basicnya Based on natural. Jadi kayak essential oil. Kayak yang living itu kulanya di pabrik yang sama dengan Aquario. Oreganonya. Iya. Ikan butuh apa nih Mas? Ikan biasanya pakainya organic acid biasanya kalau ikan. Probiotik. Lah aku kan di ini ya di hewan kecil ya. Ya ada sing pakai nggak? Kalau di hewan kecil produkku biasanya antioksidan yang tanpa toksikuin. Jadi chemical antioksidan itu kan sekarang udah nggak boleh karena karsinogen. Jadi itu ditambahin di yang natural. Alah. Semua yang natural. Jadi menghindari chemical. Terus kayak produk-produk organik sekarang kan banyak produk-produk yang kayak daging organik, organik itu disuplai sama Aquario juga ada beberapa produk yang bisa masuk ke sini. Pakai itu. Baru ngerti ya Mas ini. Jadi sebenarnya kadang saya agak cengar karena grup-grup keluarga kan banyak ayam suntik hormon. Iya benar. Ayam broiler, bahkan dokter umum sendiri biasanya bahkan mereka ngomong bahwa beberapa ayam bagian tubuh ayam tidak sehat karena sering disuntik. Ya disuntik kan suntik vaksin. Dan itu di ayam breeding, pembibitan, bukan di ayam yang kita konsumsi. Iya. Nah biasanya kalau nggak ada yang istilahnya menyanggah itu, meluruskan hal itu, wah udah tersebar kemana-mana. Cuman untunglah beberapa kolega kita, temanku satu angkatan yang kerja di pembibitan, di breeding itu sudah banyak yang mulai mempopulerkan ayam yang benar itu seperti ini. Kita sama sekali nggak ada hormon. Bahkan dari 2012 ke belakang itu sudah sangat mengurangi antibiotik. Jadi sebenarnya lebih aman daripada tahun-tahun lalu. Ya podo Mas yo grup keluarga aku yo adikku budeku telur plastik lah terus iki. Yang lucu iki Mas. Bahkan bapakku dhewe Mas. Bapakku dhewe ku gak mau makan ayam broiler. Bener-bener sampai saiki. Karena takutnya ada stigma itu disuntik hormon, disuntik ini. Padahal kan genetiknya makin bagus itu murni karena rekayasa genetika yang natural. Jadi milik yang gen-gen terbaik, silangkan pakai rekayasa yang suntik hormon dan lain-lain. Yo, soalnya bapakku wong desa Mas. Jadi kan bapakku juga dulu kemakan roti itu sampai sekarang loh Mas. Sampai sekarang. Jadi ayam itu cuman mau ayam itu sing ayam kampung. Lek enggak kampung gak mau. Telur juga. Telur. Padahal anak produk telur ini. Telur berkah. Nanti tak coba ngomong ke ayahku ya Mas. Iki telur berkah iki lebih bagus dari telur kampung. Lebih bagus dari telur kampung. Jenenge berkah. Makan iki bagus surga. Iya. Ya memang iya itu juga sih Mas. Aku sih jadi PR ya. Aku kan di dokter hewan. Ngomong lagi di bapakku, enggak apa-apa ya, itu enggak apa-apa di ibuku, enggak apa-apa ibu. Tapi tetap stigma yo pasti ada. Jelek ngono. Padahal ya kebutuhan kita kalau enggak pakai ayam-ayam sing kayak gitu kan ya nggak mungkin bisa. Jadi masa kita harus impor juga daging ayam. Ya. Kita nggak pernah impor. Nah, ya makanya wis cukup sapi aja lah. Jelek daging ayam yo jangan berlimpah ruah kok. Dan memang kalau secara nasional konsumsi daging ayam dan telur per kapita Indonesia masih di bawah negara ASEAN lainnya. Singapura, Malaysia. Kalau dihitung Jakarta atau Pulau Jawa mungkin imbang lah. Kalau Jakarta bisa jadi lebih. Tapi kalau di Indonesia kan luas. Orang di Papua, di Nusa Tenggara, ayam kadang mahal. Karena itu kalau di total konsumsi per kapitanya jadi kecil. Oh ya bener Mas. Aku kan pernah tinggal di Mataram setahun setengah. Iku ayam di kono regane malugalan wis. Malah kepiting murah itu. Oh iya, sama ini ikan. Iya. Ikan di sana itu ikan kakap 25.000, 35.000. Di sini kan 100.000, 200.000. Jadi itu bukan hal yang buruk, cuma kita nggak bisa hanya melihat dari konsumsi per kapita sebenarnya. Kalau di Indonesia, iya. Karena terlalu luasnya. Terlalu banyak penduduknya juga ya. 200 juta lebih. Lah Mas kan saiki katanya punya farm. Ya. Set job asli.
Alhamdulillah kalau di Anpario itu udah 7 tahun lebih ya, hampir 8 tahun di Anpario. Dan Anpario ini mengizinkan untuk berkreasi. Terus di Oh, UK juga kalau anak buahnya mau punya usaha sampingan ya heeh. salah selama itu tidak mengganggu kerjaanmu, kamu bisa Oh, tanggung jawab sama kerjaan di sini. Meskipun aku di sampingan ini juga sebenarnya membantu heeh. teman, jadi nggak sendiri, tapi sama beberapa kolega dokter hewan lainnya. Sekarang baru mulai, belum ada setahun itu terkait telur tadi. Heeh. Ini ada produknya di sini. Jadi sebenarnya ini berawal dari dulu kan sering konsumsi telur. Aku seneng banget telur. Telur Bener. rebus, telur mata sapi setengah mateng. Iya. Nah, jadi tiba-tiba waktu sama temen bertiga saya, terus ada dokter hewan adik kelas tahun 2009, dan satu lagi temen basket, itu kita jadi satu mencoba usaha peternakan ayam petelur. Petelur. Cuman karena ya modalnya patungan, ya baru 1.200 ekor. 1.200 sih nggak paru, Mas. Tapi Ya oke, Mas. tapi konsepnya ini benar-benar kayak kebetulan karena awalnya dari kerjaan Anpario juga. Jadi kenapa aku memulai itu kayak benar-benar gitu loh. Awalnya di farm di Pakis, itu ada satu peternakan ayam kecil kapasitas 5.000 yang oleh suatu pabrik pakan itu dijadikan trial, kandang trial. Kita trial pakan di situ pakai produk Anpario juga, dan pabrik pakan ini pengen create pakan yang udah ready ada omega 3 untuk tadi menghasilkan telur omega. Waktu di situ interaksi sama pemilik kandang, akhirnya kenal sama pemilik kandang, terus ngobrol loh, Mas ini kok ada baterai populasi 700 ekor, kok nggak diisi Mas? Terus waktu itu pemilik kandang ngomong, iya Mas nggak ada dana Mas, durung ono danai, engko sih paling akhirnya terbersit loh. Guyon awalnya cuma guyon. Lah apa tak isi apa? Isi Satu kono PT ya. Aku isi aja, aku kasih ayam. Yo gak apa-apa wis sampai isi kok. Ya apa wis hitungane. Awalnya dia dipikir aku mau minjemin uang buat ngisi ayamnya. Terus aku punya ide bahwa kalau kayak gini mah mending konsep bagi hasil. Karena beliau adalah murni pendapatannya dari peternak, karena ternaknya itu di belakang rumah, kandang peternakan rakyat 5.000 ekor maksimal. Cuman diisi baru waktu itu cuma 2.200. Oh, ya kurang pakai ya. Betul. Jadi potensinya sebenarnya gede. Yang 700 ini kosong. Aku bikin hitungan RAB berapa, kebutuhannya, modal yang dibutuhkan berapa, terus asumsi per bulan itu bisa kejual berapa, operasionalnya berapa, tak hitung-hitung loh kok masih ada margin. Tak sodorkan ke pemilik kandang. Ini Mas, nanti konsep bagi hasil, sampean cuma tanggungannya tenaga karo kandang Mas. Kulo sing kan operasional kali ayam, pakan dan lain-lain. Listrik pun tak bayari Mas. Iya toh Mas? Iya Mas. Bagi hasilnya tak tawarkan langsung waktu itu. Awalnya nyoba peruntungan ya, 70-30. 70 aku. Saya terus ya iki oleh sak piro Mas? Segini. Terus ya dia nego, yang punya kandang nego, dan ya memang tujuanku bukan itu sebenarnya. Tujuanku memang ke yang 60-40 atau 55-45. Ternyata 60-40 beliaunya mau. Ya wes, mulai itu aku langsung cari temen kan, ya mau tak ajak patungan waktu itu. Karena kalau sendiri kok ya selain berat di ongkos, berat di tenaga juga. Ya, kalau ada partner kan enak. Kebetulan si Bayu sama Arton ini dua partnerku yang lain waktu itu juga ada uang dingin buat dibuang lah ya. Terus aku presentasi ke mereka pakai Excel, gini-gini, asumsi segini, pendapatnya sekian persen. Oke lah, akhirnya kita putuskan buat masuk. Cuman ada pembeda waktu itu yang memang dari awal saya tonjolkan itu adalah kita kan telurnya sedikit populasi. Kalau kita ikut harga pasar kan kalah. Iya. Ya apa Mas? Ini mereka gitu kan harga telur kan turun naik. Aku hitungan asumsi dengan harga telur katakanlah per kilonya 23.000. Buktinya sekarang harga telur di kandang aja 20.700, 21.000. Nah,
akhirnya waktu itu aku langsung punya ide kan, karena aku juga sebelumnya sudah nyambi jualan telur oren gitu, Oren. yang kuningnya oren. Ah, Cuman ah, masih ah. kulak di Mojokerto. Ya wes bikin telur Bikin oren ini. aja. Dan karena ya sedikit ada ilmu nutrisi, bisa dicampur ini itu, pakannya bisa lebih murah, nyampur dewe. Alhamdulillah dari awal kita produksi langsung telur premium, telur oren itu. Jadi Oh. kita kasih antioksidan yang lebih tinggi, Ah. telurnya jadi lebih tahan lama. Oh itu beda Mas ya. Lek Beda. kuningnya warna kuning sing biasa Biasa. itu sama yang oren. Beda. Karena yang membedakan kan itu bisa jadi oren kan karena diberi antioksidan. Dan antioksidan ini ada yang sumbernya dari alga, Ah, ada yang sumbernya dari natural, tumbuhan, tumbuhan. dan biasanya itu ada efeknya sama warna. Oh. Jadi kalau yang dari alga selain antioksidan dia juga punya pigmenter toh Ya, di situ. Nah, itulah yang bikin warna jadi oren. cari oren. Ada yang mau dijadikan warna agak merah juga bisa. Lek alga biru kan tadi biru. Kan alga itu macam-macam ya. Biru, merah, Agak biru mungkin akan jadinya cuman karena kuning. Kuning kecampur campur biru. hijau. Malah gak laku. Tapi memang telur di Prancis di Iya bener Mas. aneh-aneh. Aku kemarin aku dikasih tahu temanku ya di Eropa ya. Jadi telur itu ternyata warna-warni. Betul, bisa Warna-warni. Hijau, apa yang dimakan ayam bisa dikeluarkan langsung ke telur. Dan itu mahal Mas daripada sing Betul. ada sing warna ungu, ada terus ada misalkan kayak satu pak ini. Tapi itu warnanya macam-macam, Ya, tidak satu warna. Dan itu mual, satu butirnya itu kena 8.000 rupiah apa sampai 8.000 sampai 10.000 rupiah. Padahal umumnya aja telur lebih murah sebenarnya di UK toh. Di UK ya. Di Eropa daripada di sini. Jadi kalau itu ya dulu murah. Terus kena AI jadi mahal banget. Oh ya. Kena kelangkaan. Sekarang akhirnya belum kembali ke harga yang paling murah. Karena di sana telur juga kebanyakan udah cage free, udah nggak pakai baterai. Oh iya dilepas. Soalnya kan nggak berantem sama kita ya. Kita kan penduduk Indonesia kan. Dan di sana dilepasnya tetap di kurungan. Kalau cage free cuman ada nestingnya itu. Kalau yang free range bener-bener dilepas di padang rumput gitu wes. Iya. Soalnya iki apa iki? Walah ngeceh. Jadi yo aku baru tahu info itu warna-warni terus. Ya baru kaget aja ternyata sebanyak itu. Akhirnya aku bikin diferensiasi di produk telurku ini untuk melawan harga jual. Jadi biar nggak ikut harga pasar, ya harus ada pembedanya toh. Aku bikin telur yang pertama udah yang premium, telur oren. Terus kasih apa lagi ya? Ternyata ada permintaan. Orang itu ngerti ya telur oren itu telur omega 3. Ya. Ini yang kalau aku ngomong pasti juga banyak yang waduh kok diomongno. Karena produsen juga kadang gitu. Wes omega 3 ini mesti oren, padahal enggak. Jadi telur omega 3 adalah telur yang kandungan di dalam satu butir telurnya itu memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi daripada telur normal. Dan biasanya bisa 5 sampai 10 kali lebih tinggi. Satu butir telur biasanya itu punya omega 3 katakanlah 18 mg. Ya. Kalau yang telur omega 3 itu bisa sampai 60 sampai 70. Jadi memang benar-benar dampaknya langsung ke manusianya itu bisa lebih bagus kan dia bisa untuk saraf, untuk kesehatan jantung. Nutrisi saraf, jantung kan bagus yo. Mata lah banyak. Betul, itu buat anak-anak lebih bagus. Dan itu banyak sekali salah kaprah dipikir pokok oren ya omega 3. Iya benar. Padahal ada bedanya. Iki tak lebono ning grup WhatsApp warga RT ku ngono kan. Aku kan ya Pak RT Mas di rumah. Oh iya saya ya. Pak RT aku Pak RT. Aku sering mendapatkan hoax dari warga. Ya telur plastik, telur plastik dari China. Padahal nih oleh di delok ya enggak. Terus ciri-cirinya bisa dibakar. Iku wis pegel apa Mas? Sampai gini. Jadi aku tuh mesti dapat video apa berita hoax ngono di warga RT. Aku sampai harus confirm ke situsnya Kominfo. Oh ini hoax, baru gue tahu. Sumpah Mas. Iya. Jadi ada bukti yang disampaikan di grup. Benar. Dan Kominfo itu ya alhamdulillah dia kooperatif lah ditanya kayak ngono-ngono iku mau. Jadi yang paling sering Mas ya ayam, telur, terus beras.
Wes iku sing paling pakai berita Sing hoax. beras juga banyak sekarang. Oh, alah. Tapi sampean enggak iki main di bisnis di ayam potong. Ayam potong ada, kita partneran sama beberapa teman. Mm-mm. Ada juga, cuman di situ saya lebih ke jadi konsultan aja, konsultan bisnis Oh. sama animal health. Iya. Terus ya nggak invest langsung ke situ, jadi lebih ke kayak apa ya, free konsultan lah, Oh. membantu teman-teman yang bisnisnya ke ayam potong. Iya. Kalau ayam potong lah masih ke ikut kemitraan gitu. Oh, itu close house Mas. Apa? Close semua. Oh, jadi sampean punya ya yang enggak close house, yang konvensional. Nggak punya. Kalau ayam potong, alhamdulillah sekarang semuanya udah close house. Karena kalau sekarang tuntutannya ayam itu makin tinggi. Tadi kan saya bilang kalau ayam potong sekarang bisa 1 kilo dalam 3 minggu. Itu otomatis genetik mereka itu kan sudah dipola sedemikian rupa sama perusahaan genetik toh, biar bisa dagingnya itu tumbuh dengan pakan yang segini Bisa lebih cepat. bisa lebih cepat. Nah, itu otomatis sebenarnya membuat metabolic stress sama Ya. Jadi tuntutannya adalah bagaimana menciptakan lingkungan hidup mereka, habitat mereka sedemikian rupa senyaman mereka. Dan itu bisa dicapai dengan close house tadi. Oh, jadi bedanya gimana Mas ya antara close house sama konvensional? Kalau close house kan semua tertutup. Ya. Terus ada kayak sistem tunnel anginnya itu ditarik sama exhaust. Jadi ya itu langsung keluar. Oh, dia pergi ayamnya Gen Z, banyak tuntutan. Jadi sama kayak Gen Z lah. Enggak sih, jangan tadi. Sama ada grup juga pakai Gen Z loh. Enggak sih. Jadi Gen Z sama ayam sekarang itu potensinya tinggi, tapi ya memang mereka banyak menuntut. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau mereka bisa membuktikan tuntutannya ya kita kan fine aja. Sama kayak ayam. Jadi ayam sekarang benar-benar ayam Gen Z. 1 kilo dalam 3 minggu itu luar biasa. Padahal tahun 2000, tahun 90-an, 2000 awal, 90 akhir, itu 1 kilo itu masih butuh 28 hari. 28 hari. Dan sekarang tanpa ada suntik hormon, tanpa ada rekayasa pakan, udah bisa potensinya yang dikumpulin mungkin waktu itu yang kayak binaraga dikawinkan itu akhirnya. Ya. Akhirnya jadi lebih bukan binaraga, mungkin yang malah yang over ya. Ya. Jadi ya ibaratnya selektif genetik. Betul. Seleksi genetiknya. Oh. Iya. Gen Z. Timku ini Gen Z kabeh lho Mas. Enggak semua Mas. Makanya langsung tak disclaimer. Timku ini Gen Z kabeh, foto mburiku Gen Z kabeh. Sing yen aku tok. Paine Gen Z. Jadi alhamdulillah sekarang selain jadi profesional tadi, ada beberapa sampingan membantu teman dan yang istilahnya kalau aku di profil itu mesti ngomongnya provide solution for protein supplementation. Wah, jadi kita kan tahu telur sama ayam itu protein hewani paling murah seharusnya. Betul. Cuman ya beberapa peternak kadang nggak bisa maksimal. Bedanya bedanya ayam telur sampai ayam daging itu apa Mas? Kayak di dunia peternakan. Jadi basicnya adalah genetiknya beda karena memang strainnya berbeda. Strainnya juga berbeda meskipun spesiesnya sama-sama ayam, tapi mereka strainnya berbeda, rasnya berbeda. Jadi ada beberapa strain ayam yang bisa jadi dual purpose. Kayak ayam jadi ayam potong bisa, jadi ayam petelur bisa. Cuman ya tetap karena semua ini udah di-create dimodifikasi sama perusahaan genetik penyedia itu. Jadi udah ada kayaknya yang udah khusus buat ayam potong sama ayam telur. Jadi sebenarnya Indonesia ini ayam broiler, ayam layer, ayam telur itu kan disuplai dari luar negeri semua masih strainnya. Ada 3 perusahaan yang di luar negeri itu yang intens supply ke Indonesia di seluruh dunia lah karena udah global company. Itu namanya Aviagen. Aviagen itu perusahaannya, mereka punya genetiknya ayam Ross, ayam Indian River, itu jenis-jenis ayam potong. Terus ada juga yang Cobb Huntress dari Amerika, itu mereka provide ayam-ayam potong yang jenis yang Cobb. Lalu ada juga yang Novogen. Ada lagi
lagi Lohman, semua punya keunggulan masing-masing. Oh, tak kira ini Sama. wis punya ini Mas. Wis punya apa namanya aku dulu itu belajar itu namanya kayak parent stock, grandparent stock. Grandparent stock kita juga berasal dari mereka. Oh, jadi kone ku mbah-mbahe. Griote itu saya di luar negeri. Grandparent stock di sana. Di Indonesia sudah ada GGPS, grandparent stock untuk 1 sampai 2 perusahaan raksasa lah. Kalau yang lain biasanya cuma beli parent stock, terus dibibitkan, diambil telurnya. Jadi kan kayak orang awam kan yo mungkin mikirnya dikirain Mas itu yo bikinnya di Indonesia. Bikinnya di Indonesia. Semua ada namanya kuota impor GPS. Ya. Itu setiap tahun ada kajiannya sama kementerian dan sama perusahaan-perusahaan penyedia bibit itu. Ada Pokpan, Wonokoyo, Java dan lain-lain, Malindo, itu semua jatah-jatahan. Tahun ini yang jatahnya paling banyak siapa? Jadi kita impor, kita biarkan GPS-nya di sini, turun lagi ke PS, parent stock, itu orang tuanya ayam yang kita makan. Itu nanti dia ceri itu telurnya ditetaskan, terus kita makan ayam. Sama halnya kalau ayam petelur ya gitu. Kadang pertanyaan yang paling lucu tapi memang selalu diutarakan sama orang. Ya tapi wajar aja pertanyaan. Itu kok bisa ya nggak kawin tapi bertelur terus? Ya pasti nggak. Bahkan anak-anak SD juga kadang nanya. Ya kalau ayam kampung kan memang harus dikawin dulu. Ada itu dulu, ovulasi dulu, baru mereka akan produksi telurnya. Kalau ayam merah ini, ayam merah kita nyebutnya layer itu. Itu memang udah genetiknya tiap hari meskipun nggak kawin, telur akan keluar. Dan itu mau dierami, mau diapa, telurnya nggak akan menetas. Karena kan di satu kandang betina semua. Iya. Tapi kalau di kawin pejantan, ya bisa. Iya. Soalnya kan, ya aku dulu pas kecil ya mikirin ngono Mas, kok ngedok kayak gitu, tapi padahal nggak kawin, tapi kok kayak, jangan-jangan lah ini didiemin kan ditaruh di tray kan, taruh di tray, ditumpus dulu itu aku mikirin kok nggak netes. Memang genetiknya dia dirancang 26 jam sekali netas telur. 26 jam sekali? 25 sampai 26 jam sekali. Itulah. Di tempat hatcher ini tuh? Enggak, kalau ayam petelur ya di ini toh, di kandang petelurnya. Ini ngomongin ayam petelur maksudnya. Iya. Jadi ayam petelur nggak dikawin pun akan selalu menetas setiap 25 selalu bertelur tak? Bertelur. Selalu bertelur, bukan selalu menetas. Selalu bertelur. Yang penting kan nutrisinya tercapai toh. Harus ada target nutrisi protein. Baru dia nanti bisa keluar. Wow. Tapi dari segi bisnis enakan mana Mas? Layer, broiler, telur apa? Kalau bisnis enak semua ya. Kalau cuan lah ya. Iya, kabeh. Tapi ada bedanya. Jadi biasanya orang broiler nggak mau main layer. Orang layer juga nggak akan mau main broiler. Nah, sampai mau main dua-duanya. Aku main dua-duanya tapi kan nggak tak geluti semua toh. Jadi bedanya adalah kalau broiler itu lebih ke ini. Kayak kita itu main saham yang high return, high risk. Ya. Jadi kita melihara 35 hari, 40 hari, kita keluarin uang untuk pemeliharaan, untuk listrik, macam-macam gede. Tapi sekali panen, gede. Tapi sekali gagal, ya pembetulannya susah, langsung loss. Langsung bangkrut. Ya bisa bangkrut, bisa kayak teman kita ada yang bangkrut ya. Karena memang kurang lama. Dicoba terus, lama-lama pasti untung. Tambah bangkrut. Kalau nggak kayak gitu. Jadi itu kalau broiler kayak gitu. Tapi kalau ayam layer di awal modalnya terlihat besar. Tapi penghasilannya ajek. Jadi setiap hari cuma berapa. Tapi setiap hari kan ayam bertelur. Jadi ya nggak banyak tapi ajek. Jadi kayak deposito misalkan. Cuma berapa persen. Berkesinambungan lah. Terus. Untungnya nggak langsung gede untungnya. Jadi untuk yang orang lebih sabar itu mungkin cocoknya ke ayam petelur. Sampai ini dua-dua nih Mas. Iya. Untuk kapitalis sampai kabeh disikati. Enggak ya. Itu tadilah semua terjadi karena kebetulan lah. Sudah digariskan. Tuh. Contohnya enggak sengaja loh.
ngomong, Iya, iya. ini kok Tak diisi isi. Mas, itu kan tujuan awalku sama teman-teman bertiga ini kan lebih ke berbagi berkah lah, Berkah. makanya namanya berkah. Telur Jadi berkah. membantu ini toh, membantu peternak Peternak. misalnya. Jadi kita sama-sama eh, ada untungnya. Terus orang sekitar itu ya dapat Betul. berkah juga. Karena sebelumnya yang punya kandang kan nggak tahu. Jadi cuma memelihara ayam biasa, ayam petelur biasa, harganya ikut harga pasar. Seringkali dalam setahun itu bisa 6 bulan harga telur di bawah HPP. Iya. Ya kan kasihan toh, nggak untung. Kolaps lah. Makanya ya sedikit banyak dengan kita memproduksi telur yang nggak ikut harga pasar dalam tanda petik, ada nilai lebih yang ditawarkan, ya agak bisa lebih bersaing. Karena prinsipku adalah kalau kita nggak mungkin bisa bersaing sama yang raksasa-raksasa yang telurnya udah 10.000 ekor, 10.000 butir sehari, ayamnya 5.000 ke atas. Wong ini cuma peternak rakyat. Ya, kandang cuma 500, 700 itu ya. Kalau nggak create market sendiri ya, Bener. kasihan. Susah ya. Secara modal udah kalah sama yang gede. Harga juga nggak menentukan. Yo, lama-lama peternak rakyat bisa ini tuh gugur. Itu beli ini timku kan kayak ingin beli Mas. Oh, di telur berkah. kalau beli ini telur berkah langsung bisa kontak saya. Ke depan ada di Tokopedia juga. Ini. Jadi tokonya sudah ada, tapi belum tak upload aja karena lagi nunggu 1 dan 2 hal terkait rantai distribusi dan lain-lain. Iya. Dan bedanya sama telur yang lain mungkin belum tak sampaikan ya, agak iklan dikit. Selain antioksidannya lebih tinggi adalah telur omega 3 tadi. Itu kita benar-benar pakainya yang sumber omega 3-nya itu bukan dari chemical. Omega 3 kadang ada yang chemical, tapi kebanyakan ada yang memang food grade juga, ada yang dari tepung ikan, ada yang dari biji-bijian. Ya. Cuman kalau yang telur berkah ini kita pakainya yang DHA. Omega 3 kan ada ALA, EPA, DHA. Nah, ALA sama EPA ini banyak di sayuran. Biji-bijian. Dan manusia nggak bisa langsung memanfaatkan tuh. Ya, setelah di metabolisme sama ikan sama ayam jadi DHA, baru kita menyerap DHA. Benar. Nah, kalau yang ini langsung omega 3 DHA-nya yang gede, jadi langsung bisa diserap. Dan kita terbukti omega 3-nya kadarnya segini karena kita selalu teskan ke SID, ke laboratorium. Riset lah ya Mas. Jadi benar-benar based on data. Kalau di kemasan nanti misalkan ada barcode-nya, itu bisa di-scan, itu keluar hasil labnya berapa jumlah DHA omega 3-nya di telur. Jadi kan langsung tahu ini ya. Benar. Komposisinya langsung ke linknya download PDF-nya hasil labnya. Benar-benar ini berarti ya. Terjamin lah. Iya. Trusted. Dan kita rencana kita setahun ya 2 kali lah ke lab, karena buat benchmark tuh. Ya, stabil. Iya. Ya buat maintenance lah Mas, biar nggak ternyata drop atau apa. Dan itu adalah salah satu cara kami buat memerangi market. Karena telur kayak kita lihat bulan Agustus di minggu kedua harga turun di kalangan level peternak itu sampai Rp2.000. Biasanya harga 22.000-23.000. Ini sudah 3 minggu ini harganya masih 20.500 sampai 21.000 di Jawa Timur. Itu kan kasihan. Beberapa peternak HPP-nya itu loh 21.500, 22.000. Bagi peternaknya kasihan Mas. Kasihan, nggak badi Pak. Bagi bojoku seneng Pak. Kok turun. Iya. Masuk belanja akeh Mas. Sing berarti ya akhirnya sing tengkulak ada. Oh iya benar. Kalau itu kayak kita wajar lah memang itu. Iya. Soalnya kemarin kan sempat yang sampai 20.000, bojoku langsung tuh pakai Mas. Langsung tuh banyak kan. Terus telepon, ini soalnya harga telur turun nih. Iya. Tapi dari satu sisi aku sak norek peternaknya gitu. Pasti dia rugi. Soalnya harga pakan jarang turun. Ya, kalau udah naik ya segitu. Mau turun lagi jagung yang turun, kalau harga pakan jarang turun. Iya. Dan nggak semua peternak kan merancik pakan toh, kadang ada yang beli pakan langsung beli jadi. Itu kan harganya lebih tinggi juga. Ini ya ibaratnya beli makan cepat saji ya Mak. Sing ngolah betul. Kan beda murah sing ngolah sendiri.
Iya, mantep. Iki berarti nanti bisa ditunggu. Gitu loh berkah. Iya. Yes, gitu Mas. Thank you Siap. kedatangannya. Nanti semoga apa lagi? Nah, ini satu pertanyaan Mas. Oke. Ke depan anak project apa lagi Mas? Atau masih di peternakan ayam. Heeh. Kalau tadi sebenarnya bisnis yang udah berjalan kan sekarang masih di ayam memang poultry. Dan ada beberapa kolega kita dokter hewan yang juga sudah bisnis di KB. Itu sebenarnya oke. Cuman terus terang kalau saya pribadi belum terlalu paham konsep bisnis di sapi atau di kambing. Karena demand-nya itu sebenarnya kalau kambing bisa banyak karena banyak toko sapi itu, warung sate wakil, pasti kambingnya juga membutuhkan. Cuman setelah beberapa kali ngobrol memang momennya itu di Idul Adha untuk kambing sama sapi. Dan di situ saya yang belum terlalu menguasai, jadi mungkin masih akan fokus di ayam dulu. Dan ayamnya yaitu tadi bedanya kita lebih nanti ke ayam-ayam atau di produk ayam yang pengennya itu ke ada added value-nya. Antara yang misalkan telur omega 3, telur organik katakanlah. Itu kalau untuk peternak kecil menurut saya lebih bisa dijadikan pegangan. Jadi populasi katakanlah 2.000, yang 1.500 buat dijual biasa telur yang premium, yang 500 atau yang 1.000 dibuat yang functional food kayak tadi. Kan itu namanya functional food. Telur omega, ayam organik gitu. Itu ada marketnya kok. Bahkan beberapa kali di IKEA itu sekarang udah sering ada pertemuan ini peternak catch free. Benar. Ya, ada di kelas kita yang ibunya dosen kita mulai mau bikin ayam petelurnya jadi catch free juga. Iya. Itu ada sertifikasinya sendiri. Jadi internasional sertifikatnya. Jadi kita nggak bisa asal jual catch free egg. Jadi memang benar-benar harus disertifikasi dan ada paguyuban istilahnya. Iya. Ya itu tadi memang apa ya, harus upgrade added value-nya lah. Enggak harus sih kayak biasa-biasa ya. Segmented market biasanya margin lebih besar. Jadi jumlahnya nggak banyak tapi margin lebih besar. Kalau kita bisa punya yang market biasa dengan market kecil, market biasa market kecil itu punya ditambah dengan market yang segmented tapi market gede, lebih enak. Ada kapitalis. Kok itu sama POC ya. Tapi enggak, sampai kan sejahtera kabeh to. Insyaallah. Ya, gitu Mas. Kulo terakhir pertanyaan. Thank you. Terima kasih. Senang Mas. Nanti iki tetap di ini Mas. Nanti setiap tamu dapatlah satu lah. Kita kasih telur omega 3 satu box. Bener Mas. Tamu ke depannya. Bener di podcast ya. Di podcast ini. Deal. Nanti setiap podcast kita nanti ada tamu, nanti tamunya dapat satu box telur omega 3 dari itu. Yes, thank you Mas. Thank you. Dadah.